Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Armilia dengan NIM saya 112110042. Di sini kita akan membahas materi yang berjudulkan norma pembelajaran. Di dalam norma pembelajaran, hal yang terpenting yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian belajar. Apa itu pengertian belajar? Pengertian belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku ataupun potensi yang dihasilkan sebagai pengalaman ataupun latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dapat dianggap telah melakukan kegiatan belajar ataupun proses belajar apabila dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang paling terpenting adalah input yang berupa stimulus dan outputnya yang berupa respon. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tersebut. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan lebih efisien. Terus yang harus kita ketahui adalah kita harus memiliki prinsip belajar. Di dalam prinsip belajar ini terdapat yang pertama, yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar, pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin dapat terjadinya belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian tersebut, terdapat yang terpenting juga, yakni motivasi. Motivasi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang, maka siswa tersebut akan cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian akan timbul motivasi untuk mempelajarinya. Selanjutnya ada keaktifan. Menurut pandangan psikologis, anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalaminya sendiri. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri. Maka inisiatifnya harus datang dari diri sendiri. Guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Yang terakhir ada tujuan, yang mana tujuan dari materi ini, yang mana diharapkan agar peserta didik lebih memerhatikan norma belajar supaya kegiatan belajar yang dilakukan tersebut lebih produktif dan juga lebih efisien. Kurangnya perhatian dan juga minimnya pemahaman itu akan menjadi sebuah kesulitan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk kita yang sedang menjenjang pendidikan, tetap semangat, tingkatkan motivasi dan perhatian serta selalu produktif dan efisien di dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.